Para pemirsa, saat ini kita serius tapi santai bertemu dengan salah satu potret pemimpin masa depan Kota Suku Salam. Namun kali ini kita ingin bercerita tentang sejarah dan latar belakang beliau yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon DPRK dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kami ingin tahu sekali dan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya. Sebelumnya Bapak pernah menjadi kepala desa. Desa apa, Pak? Bulu Duri. Bulu Duri. Sebelum menjadi kepala desa, apa sebenarnya keinginan luhur Bapak sehingga Bapak mau mencalonkan diri waktu itu calon kepala desa, padahal tantangan ke depan pada saat itu sangat banyak. Dan kami mendengar banyak hal-hal yang sudah terbangun di desa selama Bapak menjabat. Tentunya ada kebijakan-kebijakan strategis pada saat Bapak menjabat. Sedikit Pak menceritakan bagaimana pengalaman selama kepala desa. Terima kasih banyak kepada media yang sudah meminta konfirmasi dari saya. Alhamdulillah pada tahun 2017 saya mencalonkan diri sebagai kepala Kampung Bulu Duri, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Suku Salam. Visi dan misi saya terpampang di beleho saya dengan spanduk saya. Izinkan saya memimpin Kampung Bulu Duri ini selama 6 tahun. Saya akan bertekad untuk membangun Kampung Bulu Duri dengan visi dan misi saya. Pada waktu itu membuat musala 4 unit beton, bajis 10 unit, rehab rumah 123 unit yang sudah saya laksanakan. Juga pasar rakyat yang saya rebut pada tahun 2019 sudah dibangun. Juga TMD pada tahun 2023 ini sudah juga dibangun. Juga tanah masjid kami tambahkan tanahnya 43 meter dengan upaya-upaya dengan tokoh-tokoh masyarakat mengumpulkan dana lewat tabung, mungkin lewat sumbangsi banyak saudara-saudara kita, sehingga udah terwujud masjid itu. Terasnya sudah dicor keliling, luasnya 25 kali 25. Dalam hal ini juga saya mantan kepala Kampung Bulu Duri mencalonkan DCT-nya pada tanggal 4 kemarin sudah keluar, nomor urut 5 dari Partai PKB, ingin membangun Kota Suku Salam secara keseluruhan, khususnya kepada Kecamatan Simpang Kiri. Visi dan misi saya enggak banyak, Pak. Namun tekad niat saya, masih banyak rumah-rumah saudara kita. Miris kita melihat sampingan kilang masih pada tahun 91 sampai hari ini ratusan, malah lebih 500 unit atau ribuan unit masih sampingan kilang pada tahun 91 sampai saat ini. Sejak 91 sampai 2023 kita berasal dari Kabupaten Aceh Selatan sampai menjadi Kabupaten Aceh Singkil, juga Kota Suku Salam sudah berjalan lebih kurang 13 tahun. Namun miris saya melihat, maka saya berani mencalonkan diri dengan visi misi saya, ingin membangun rehab rumah sekurang-kurangnya selama 5 tahun itu 500 unit, juga usaha menengah kecil 500 kakak, juga lembu 500 ekor, selebihnya untuk membaktikan diri kepada negara dan agama Kota Suku Salam yang lebih jaya dan makmur ke depan. Itulah. Sebentar, Pak. Sebelum itu tadi memang panjang Bapak sampaikan, tapi sebelumnya kita ingin tahu juga kepada Bapak, ini kan habis masa periode Bapak selama 6 tahun. Kenapa tidak ada keinginan Bapak untuk calon kembali menjadi kepala desa Bulu Duri? Begini, Pak, dengan saya melaksanakan selama 6 tahun, karena sudah banyak saya berbuat menurut saya di desa itu, maka saya berani untuk calon DPRK Kota Suku Salam. Dengan tema saya itu tadi, bisa nggak saya merubah tentang, maksud saya begini Pak, pencapaian pembangunan yang Bapak sampaikan tadi, seperti misalnya musola, itu berapa unit itu Pak, sama masjid? 4 unit. Sama masjidnya lain. Oh, lain ya. 4 unit musola. Betul. Sudah tercapai sebagai visi awal ya, waktu itu ya. Baru kemudian bajis ya. 10 unit dari dana desa. Kemudian rumah-rumah penduduk yang langsung Bapak ikut mengusahakannya, melakukan lobby dan melakukan hal-hal yang strategis untuk membangun desa misalnya.
berapa unit rumah yang telah tercapai sesuai dengan visi kita, Pak? Pada Dari dana keterbatasan kita. dari dana desa saya merehab 123 kakak. Wah, luar biasa itu. Juga saya upaya dengan TMD masuk jumlah 10 kakak. Juga jalan poros Buluh Duri dengan Sukamakmur sudah tembus. Juga saya berupaya begitu saya masuk pada tanggal 5 bulan 1 2023 di PKB, kami beserta dengan ketua memohon kepada Pak Irmawan, Iya, DPR RI ya. DPR RI, sehingga pada tahun 2023 ini sudah disalurkan 200 unit rumah rehab. Oh, sebentar Pak. Terbanyak itu 41 kakak di desa saya. Kenapa memilih PKB menjadi partainya, Pak? Karena PKB saya pilih dengan partai yang baik. Partai yang baik memperjuangkan nasib saudara-saudara kita. Sejauh mana kira-kira peluang untuk nyampe ke dewan ini nanti kira-kira, Pak? Menurut prediksi kita. Menurut prediksi saya, kalaupun ini diizinkan Allah, kami 8 caleg dari PKB zona 1 Simpang Kiri, siapapun terpilih, saya rela dan senang. Namun, kalau ada izin Allah memberikan amanah kepada saya, ya kalau dapat saya juga yang duduk. Dengan besar harapan juga pada saudara-saudara kita yang ada di Subuh Salam seputaran Simpang Kiri, juga saudara-saudara dari kecamatan yang lain akan mensupport saya. Juga ada saudara-saudara yang di luar Simpang Kiri ini, mungkin ada saudara-saudara di Subuh Salam juga, tolong diarahkan ke kita. Mudah-mudahan PKB Jaya juga saya duduk. Mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan pemerintahan pusat dengan provinsi ke depan. Oke Pak, kalaulah keinginan kita tercapai sebagai DPRK Kota Subuh Salam, tentunya ada nilai luhur yang ingin Bapak capai sebenarnya dari niat baik Bapak sebagai anggota DPRK. Namun harapan masyarakat tidak saja untuk masyarakat Simpang Kiri, tetapi untuk masyarakat secara utuh 8 kecamatan. 5 kecamatan. Bagaimana Bapak melakukan kalau Bapak duduk sebagai DPRK? Bagaimana Bapak berkomunikasi dengan 5 kecamatan, kemudian stakeholder yang ada? Apa kira-kira bagaimana motif Bapak melaksanakan tugas nantinya kalau duduk sebagai DPRK? Simpel saja Pak, menurut saya. Saya bukan janji, namun tekad niat baik saya menjalankan roda pemerintahan di legislatif nanti kalau ada izin Allah saya menjadi terpilih DPR Kota Subuh Salam. Bisa nggak kerjasama dengan pemerintah daerah? Bisa nggak kerjasama dengan pemerintah provinsi? Bisa nggak kerjasama dengan pemerintah pusat? Dengan adanya juga, alhamdulillah, dengan jaringan-jaringan, Nasdem juga mencalonkan Anies. Juga Pak Muhaimin dicalonkan sebagai wakil ketua PKB Indonesia. Dalam hal ini saya yakin kalau saya bisa terpilih, siap untuk melobi dengan alasan karena kita satu tubuh partai PKB. Itu alasan saya kuat. Oke, para pemirsa, kali ini kita langsung sudah berkomunikasi